Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, terambil dari Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima, di mana kita melihat dalam bagian ini bahwa Yesus sebagai imam, imam besar yang perantara manusia dengan Allah Bapa, dia melakukan semuanya atas kehendak Bapa. Kita membaca bergantian, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca yang kedua dan seterusnya. Firman Tuhan Ibrani pasal 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang seharusnya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberikannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Yesus adalah imam besar, dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, peraturan Allah sendiri, Jadi bukan peraturan dari suku Lewi, atau dari Harun, tetapi Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, Yesus sebagai imam besar mempersembahkan korban pendamaian para manusia dengan Allah, dan bukan untuk dosanya, tetapi untuk dosa umat manusia. Sebab imam besar ini tanpa dosa, dan kurbannya adalah dirinya sendiri, dan dia lakukan itu atas kehendak Allah Bapa. Dan dari Yesus adalah ketaatannya dan kesiapan untuk menjalankan dengan kerelaan dari dirinya sendiri. Ini Jumat depan kita memperingati bahwa dia mengorbankan dirinya, memberi dirinya untuk kurban pendamaian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa imam besar menurut peraturan daripada Harun atau manusia, di mana dia mempersembahkan korban untuk dosa umat, tapi juga untuk dosanya. Di ayat 2 berkata, ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, ini imam
menurut peraturan Harun atau imam dari suku Lewi. Jadi imam besar yang dipilih oleh Allah untuk mempersembahkan korban juga untuk dosa umat manusia, tapi juga dosa dia. Ya, untuk umat Allah ya ada kurban yang dipersembahkan, tapi juga sang imam sendiri, imam besar yang dipilih oleh Allah itu, ya menurut peraturan Harun, ya dia harus mengorbankan diri dari suku Lewi, ya seorang imam dari suku Lewi, dan dia harus mempersembahkan karena dia berdosa. Nah, tetapi Yesus yang tidak mempersembahkan korban untuk dosanya karena dia tidak berdosa, dia kudus, dia suci, ya. Di ayat 4 dikatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi Harun dan keturunan Lewi sebagai imam besar yang terpilih setiap tahun itu atas pilihan Allah. Ya, betul mereka mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa umat, tapi juga untuk dia karena dia berdosa. Tetapi Yesus tidak. Ya, inilah imam besar yang sempurna. Ya, dikatakan ayat 5, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lagi, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, ya, menurut peraturan Allah sendiri, bukan peraturan dari Harun atau suku Lewi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan bagaimana dia sebagai imam besar mempersembahkan korban untuk dosa umat manusia, dan dirinya sendirilah yang dia korbankan. Dalam hidupnya, ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi orang yang taat kepada imam besar yang adalah imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, yang datang kepada imam besar ini, yaitu datang kepada Yesus, akan memperoleh keselamatan. Ia akan diselamatkan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita memiliki imam besar yang di bagian lain kemarin kita sudah melihat bahwa dia sendiri mengerti kelemahan kita. Dia tahu kelemahan kita dan dia sanggup menolong kita karena dia mengerti, dia paham akan pergumulan kita. Nah, kita ada di dalam pemeliharaan sang imam besar. Kita ada dalam naungan sang imam besar. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, dan di dalam Dia kita memperoleh keselamatan yang abadi. Ya, kepada semua orang yang taat kepadanya, dikatakan di ayat 9. Jadi dibutuhkan ketaatan kita kepada Yesus. Diperlukan ketaatan kita untuk tetap setia mengikuti imam besar yang dipilih oleh Allah. Dan imam besar inilah yang menjadi pendoa, pensyafaat bagi kita, bahwa orang-orang yang datang kepada Dia itu adalah orang-orang yang juga memang diberikan oleh Bapa, diutus oleh Bapa untuk datang kepada Dia, dan tidak ada seorang pun yang akan hilang
bagi setiap orang yang datang kepada imam besar, yang percaya kepada imam besar, yang percaya kepada Yesus, seorang pun tidak akan ada yang hilang. Itu janji Tuhan, itu firman Allah. Karena imam besar itu berkuasa ya untuk memelihara, menjaga kita. Nah, persoalan dari sisi kita adalah dibutuhkan ketaatan, kesetiaan ya untuk terus mengiring dia, mengiring Yesus apapun situasi, kondisi yang terjadi. Yang terutama adalah yang perlu kita terus rindukan, pikirkan, ya perjuangkan adalah tetap hidup di dalam dia. Hidup di dalam dia. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari kita taat. Ya, hanya orang-orang yang taat kepadanya yang memperoleh keselamatan yang abadi. Kalau orang-orang meninggalkan dia, kalau orang yang berkata, oh aku percaya kepada Yesus, tapi kemudian dia melenceng, dia tidak lagi menyembah Yesus, dia tinggalkan Yesus, maka sesungguhnya sejak dari awal, sejak dari semula, orang ini sebenarnya belum percaya kepada dia, belum datang kepada dia, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Sebab kalau orang itu sudah percaya dan dipilih oleh Tuhan, dia dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka dia tidak akan meninggalkan Yesus. Dia tidak akan meninggalkan jalan Tuhan. Ya, dia tidak akan meninggalkan, tetapi dia tetap setia. Mungkin ya pergumulan-pergumulan bisa saja sepertinya dia kok agak kecewa sih ikut Tuhan, kok jadi begini. Tetapi untuk kemudian dia meninggalkan Yesus selama-lamanya tidak akan mungkin, karena dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk itu kita bersyukur kita dipilih oleh Tuhan dan kita memiliki imam besar yang mampu menyelamatkan kita. Imam besar yang telah mengorbankan dirinya untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Imam besar yang bertanggung jawab untuk membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Dialah satu-satunya jalan. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah yang dikatakan imam besar itu. Jadi ikutlah imam besar. Sekali kita berkata, aku ikut Yesus, aku ikut imam besar, selamanya kita harus ikut dia. Maka kita akan sampai kepada Bapa. Kita akan bersama-sama dengan Bapa. Kita akan masuk dalam kemuliaannya. Kita pasti masuk surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bawa dalam doa beban pergumulan kita. Imam besar yaitu Yesus Kristus hidup. Dia berkuasa dan dia sanggup menolong kita. Sebelum kita menaikkan doa kita naikkan satu